ngebantu banget tuh. Ngebantu banget bang, gila. Itu ngebantu banget. Dulu sih Bang Bombay ngeri juga anjing. Anjir. Kanan kiri jedar Parah, aja ya. iya. Udah serem banget Kasar. juga. Iya udah kasar serem Mana banget. sikutnya bisa ngomong. Anjing sih. Dia ngikut nih, yang ngomong orang gitu. Sesuai anjing. Oke Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube gua. Kali ini konten obor gua bareng salah satu legenda futsal Indonesia, mantan kapten timnas, kapten IPC Pelindo. Siapa lagi bukan sebelah gua? Loket aja langsung. Nggak tahu siapa. Bor, sehat. Sehat bang. Selama kegiatan nih di PSBB ini ngapain aja nih? Di rumah aja loh, apa tetap kerja? Kerja masih berkebun lah paling. Tai berkebun aja. Berkebun. Tapi nggak terus kerja aktif nih masih? Kerja. Apa enggak? Kerja aktif karena sehari masuk, sehari libur, sehari masuk, sehari libur. Puasa yang nggak aktif ya? Puasa 2 hari masuk, 2 hari libur. Enggak lah, puasa gila loh. Dia jawab pas samping bini aja puasa. Gue nggak tahu kalau di kantor kan ada godaannya tuh pacik kirul apalagi temen-temennya. Ada omen lagi. Berat itu. Berat ya? Berat. Tapi nih ngefeknya nih selama Apa? pandemi gini. Apanya? Puasanya apanya nih? Semua kegiatan lu. Kalau futsal ngepek banget pasti. Tapi kalau misalnya puasa ya gue udah biasa sih, Senin Kemis mah. Iya anjing bahasa Senin Kemis. Aduh bahasa Senin Kemis lagi amin. Amin. IPC berarti belum ada kabar latihan lagi kapan nggak tahu. Belum tahu. Masalahnya ya Masalahnya terserah lu sih kalau latihan ya. Kalau lu mau latihan gitu. enggak lah. Enggak, masalahnya emang ya kayak gini, kejelasannya belum ada. Ya kan lu tahu sendiri lah kalau masalah federasinya juga belum ada omongan lagi kan. Iya nih federasi diem aja mau lebaran nih federasi nih. Diem dilonjak nih. Belum tahu nih federasi pergerakannya kayak gimana. Berarti hampir sama lah ya semua tim Iya. nunggu apa kata federasi dulu. Benar. Di rumah lu mau bini doang nih. Oh ini doang. Kayak kadang pasukan brengsek pada datang, kadang enggak. Pasukan brengsek. Tapi alhamdulillah ya rumah canggih banget rumahnya Bangke. Hebat doi. Ya berkat banyak amal lah. Tapi bener. Banyak Banyak sedekah, banyak amal pasti rezekinya pasti lebih lah. Pokoknya doi brand ambassador salah satu merek sepatu ternama sekarang. Brand ambassador apparel. Terus IPC Pelindo 2. Ya, pengusaha kopi, pengusaha catering. Apalagi ini pengusaha pemancingan. Enggak, gue lagi pengen nyanyi. Nyanyi dikit lagi. Band. Mau nyanyi bangsa. Tapi nggak apa-apa nih, gue kemarin malam-malam ya. Enggak apa-apa. Kalau siang-siang malah ribet. Ya ini tetap kopi ada, kalau siang tetap ada kopi. Iya, lu enak. Bor, ini Yes. kan penonton gue pasti nanya nih, apalagi penonton sekarang nih, ngelihat sosok lu, senioritas lu, jam terbang lu dulu langsung futsal apa SSB dulu? SSB pasti lah, anak zaman dulu mah futsal yang klasik mah pasti pernah ngerasain SSB lah, termasuk lu. pasti pernah pemanasan juggling dulu wajib pasti. Gue sih pertama gue kenal dia justru freestyler. Iya. Namanya sempet melambung jauh. Masuk TV iklan mana-mana sudah freestyle. Iya, Cuman iya. tapi awal mula dari sepak bola. Awal mulai sepak bola kan gue sempat Persipasi, yang Bekasi apa sih, Persipasi. Ya antara dua itu Iya, lah. ya. Tapi emang lu kelahiran Bekasi ya? Kelahiran Bekasi asli. Bekasi asli, lu ikut SSB mana waktu itu? SSB Tunas Patriot. Oh emang itu mah bagus Tunas berarti. Patriot Roni Pati kalau nggak salah almarhum. Ada angkatan lu nggak tuh yang masih main futsal atau? Rian udah ngomong futsal ya, Rian kiper BNI. Yang apa sih? Rian Tato. Rian Tato ya? Iya, itu satu angkatan. Terus siapa ya? Lo sama Rian main pro-nya belum siapa? Duluan bareng itu 2008 bareng. 2008 Rian kipernya udah belum ya kan IBM Angga
Gue lupa. Iya udah. Ya berarti Rian barengan sama Rian. Bareng. Tapi zaman waktu lu dulu kan kagak ada liga amatir tuh. Nggak ada. Liga pertama lu klub apa? Papua Barat. Sama Arimora langsung. oh satu paket ya. Dulu mah kalau misalnya kenal doi ya sebenarnya curang anjing, sebenarnya dia paketannya udah jago-jago, dia mainnya bentar-bentar tapi jago. Coba kalau paketannya bukannya pemain-pemain editan kagak tahu juga dia nasib sekarang gimana. Asli. Cuman gua akuin memang talentanya sama bakatnya udah terlihat waktu-waktu masih ya merintis-merintis ya. Bener. Cuma memang ketolong banget sama orang-orang itu kan. Iya makanya mau sukses mah lo harus deketin orang sukses. Iya, itu benar salah satu quote. Lu kalau mau jago, mau sukses, lu mainnya harus sama yang jago main sukses biar ketularan. Seenggaknya banyak pelajaran yang harus lu ambil dari dia. Kayak gitu kan? Tuh. Makanya gue punya catering karena gue banyak main sama orang pasar. Mau gue kan deket pasar. Tahu ya, Pak. Enggak karena emang kayak Jai, Caca awal-awal gue masuk kampus kan anjir mereka ya ibaratnya udah high level lah gila lu. Gue tinggal Itu lu masuk kampus diajak siapa atau emang 2007 itu ada antara kelas gue mulai ikut. Antara kelas tuh gue mulai ikut dilihat Abu Bakar Bang Abu kiper ya? Ya. Suruh ikut gabung latihan. Baru mulai tuh Henkur yang megang. Dari Henkur udah mulai gabung sama Caca, Jai. Ya pinter-pinter lo ngambil hatinya, senior-senior lo yang jago. Dari situ gue langsung kayak ikut. tapi kan posisinya waktu lu maba berarti kan ya? Belum kenal sosok mereka apa udah kenal? Belum tahu siapa mereka itu nggak tahu. Tapi lu freestyle tuh sebelum masuk kampus apa memang udah Barengan, gue dari sepak bola masuk kampus, emang target gue mau ngejar sepak bolanya tuh. Gak lama kenal Ulil. ya gue tahu. Iya dari Ulil situ lihat dia freestyle, gue nyoba bisa. Ulil ternyata ngeliat gue juga, kata lu ikut yuk ngisi di sini langsung. Project pertama gue freestyle di tempat futsal bukan? kalau ngomongin project nih berarti ngomongin penghasilan nih. Gaji pertama tuh di sepak bola apa di freestyle? Sepak bola dulu. Sepak bola. Sepak bola dulu kan di Indonesia Football Academy kan, yang kayak My Team gitu-gitu lah pokoknya yang masuk TV lah, yang keluar Iya, gue tahu tuh gitu. yang anak Asyap siapa tuh? Ada Dipo, ada ya kan? Sukma, Bang Oma. Uma barengan gue Ipanya, cuman dia duluan senior kalau Dia udah waktu Uma masuk tuh emang Uma udah jadi pemain apa sama baru ngerintis? sama baru tapi dia udah futsal, udah MFC ya. AMFC waktu masih Haji Mas Said kan. Haji Mas Said Futsal Club itu akademi pertama tuh di Indonesia. Iya. Berarti gaji pertama nih dari sepak bola. Sepak bola, tapi dibilang gaji juga. Ini uang saku sih Bang. Kalau gaji per bulan kan, kalau ini yang ketemu mainnya dikasih 50.000 sama lu dikasih makan udah besok main lagi. Tapi lu ingat tuh penghasilan pertama lu tuh di sepak bola ingat? Iya. Berapa? Ini 50.000 aja sekali main, maksudnya bukan sekali main latihan iya, pas beres main kasih 50.000. Main bola nih posisinya apaan anjir? Gua gila lu ya. Gua dulu nih Kiper. Anjir. Suling air. Enggak, pokoknya gua dulu striker. Karena gua kayak kiri. Kagak mungkin anjing striker. Dikasih tahu gua striker. Waktu pas gue IVA, gue inget banget gue IVA itu striker udah ada nih. Waktu itu striker Uma, Dipo, siapa lagi ya gue lupa. Nah digeser gue ke sayap kiri. Geser sayap kiri, main di sayap kiri. Pas gue masuk Persipasi yang Bang Tias, digeser wingback. Di situ gue langsung wingback, gue anjing tipes gue mah wingback anjir. Serius, lu yang main bola wingback lu jago. Bola balik tuh ya. Parah. Bola balik crossing. Iya anjir, Terus defend lagi. Udah wingback tipes. Jangan. Akhirnya ke freestyle. Akhirnya masuk kampus, niatan enggak niatan freestyle, niatan main-main, niatan lu jago main futsal, dapet cewek jago main futsal, dapet cewek gitu aja. Udah baru mau gue bilang sebenarnya niatan freestyle tuh mau show off ke cewek-cewek, baru mau gue bilang dia udah kata. Gila lu, gue freestyle di RT gue berapa orang langsung ke rumah. Baru mau gue kata. Ini mana nih otaknya freestyle masih mau show off doang, belum tahu mau perform kemana-kemana. Itu dia. Tapi Nah, ikut. target. Itu kan freestyle Indonesia tuh.
freestyle. Nah, mulai nama Ulil masuk di freestyle Indonesia sama Bang Ijul. Tapi Ulil stay juga ya? Stay juga, pernah di stay. Mulai gue kenal Bayu, kenal iya lain-lain. Lumayan. Tapi sebenarnya pas angkatan lu berarti paling junior di Caca, Jai, Bang Enkur gitu ya? Jauh, Mam. Gue pernah ngerasain suruh beli Indomie anjir malam-malam sama si Caca sama Jai. Bayangin. Habis latihan, apa mau tanding? Anjir, udah mau tidur. Kok Kalau habis enggak? latihan anjing, lu bayangin aja. Mau tidur emang lu habis ngapain nih? Maksud Gua lagi main di Bandung sama dia. Gak lama dia Jai, Caca, Jeffrey lapar. Udah lagi main PS kalau nggak salah di kamar tuh, gue sekamar sama Caca waktu itu. Karena Caca sekamar sama gue, karena dia suka jajan kan. Jadi dia kayak beli ini oke. Pas mereka main jam 11 apa. Udah namanya gue junior tidur cepet, Mam. Maksudnya udah wah jaga kondisi. Gue dibangun kayak beli Indomie, lu lapar nggak? Enggak sih, tapi lapar sih Bang. Kata dia, gue beli Indomie nih. Gue pikir beli Indomie jalan bareng, Mam. Gue cuma nih duitnya di mana? Di bawah. Hotel gue lantai 17 kali apa 18, gue turun sendirian aja. kenapa lu mau goblok? Gue masih bilang enggak anjing. Gue mau ngomong enggak tapi gue iyanya tapi iya gimana? Gitu. Iya ya udahlah. Ya udah. Emang di situ junior lu doang? Iya. Mamen masih belum? Belum, momen jauh. Bagas tuh. Bagas nggak dapat sekamar Caca gitu. Tapi itu seangkatan lu pas junior kan? Iya, Bagas bareng. Yang angkatan lu siapa jadi Bagas? Enggak ada gue sama Bagas doang. Lu sama Bagas doang? Yang lainnya menepi karena nggak kuat sama senior brengsek gitu. Emang sih, dulu tuh abang-abang bangsat itu emang Parah. bener-bener kalau neken banget ya. Tapi emang harus gua akuin, salah satu talenta, bukan salah satu ya, mereka talenta terbaik Indonesia. Yes. Pada waktu itu, mereka tuh generasi emas juga. Banget sih. Walaupun mereka tengil-tengil, bangsat-bangsat, tapi emang dia punya talenta, punya bakat, ada yang diperjualbelikan di situ. Jadi ibaratnya gua tengil, ayo kalau di lapangan boleh adu, gitu ya kan? Itu yang bikin gua mau beli Indomie juga karena target gua biar besok diajak lagi lah. Nah, waktu itu lu main masih pivot tapi flank di situ. Di situ masih flank. Soalnya ada Bang Andre Picesa kan. Iya. Tapi ikut Bang Andre Picesa di situ. Enggak. Enggak ikut. Itu siapa yang pivot di situ? Di situ enggak ada, dulu kan masih main. Iya, masih di Kalron ya. Cuman ya gua main di flank tapi lebih cenderung ya kalau orang bilang ya mix gitu kan, ada pivot flank gitu aja muter, tapi gue lebih banyak di depan. Apalagi dulu Pak Cije lo tau sendiri, dia mau flank mau pivot mau apa ya terserah dia golin. Main 2x20 dia terserah. Gua kasih dia udah. Gua kasih Bang Jaya udah kita kan nunggu yang dua, kalau kan tunggu ibaratnya dia mau minum sebentar, passing baru balikin lagi. Gila kalau dulu mah. Tapi gara-gara proyek itu akhirnya dibawa ke Dupiat. Yes, dari proyek itu beres, Dupiat ngajakin. Dupiat ngajakin. Iya, akhirnya Dupiat. Soalnya kan Pelindo dulu kepecah tuh. Pasukan Pelindo kampus gua kepecah, pasukan Pelindo, pasukan Pacejai Caca kan lebih cenderung ke Dupiat kan. Pelindo siapa? Pelindo Enkur, Indra Kape, Haris Mawan. Kape waktu itu bukan yang belum masuk stay. Udah, tapi dia main di stay terus kan? Iya. Tapi kan di stay terus, dia di apa? SMA 30. Bukan SMA 30. Apa kampusnya dia sempat kuliah yang di depan Kalibata City loh ini. Aduh, gue lupa juga itu ya. SPK. Iya, pokoknya depan Kalibata itu yang dia di situ, tapi dia mahal juga itu kuliah di situ. Iya, emang dia anak orang itu. Enggak ada. Ayo kalau gue sih tahu KP dia bintang di SMA 30. Nah, karena dia bintang di SMA 30 latihan di stay terus. Iya, karena deket kan. Dia ke Pelindo, dia Haris Mawan. Banyak sih pada stay semua. Pada Pelindo semua. Kira gue ikut Pak Cije sama Caca. Lu, Pak Cije, Jeffrey, Bangca. Udah, sisanya lokal. Sisanya lokal. Ada lagi pemain Jakarta di situ? Nggak ada yang ini Ronaldo Jawa. Siapa? Hanif Sandro. Ya, gila. Awal perjaka lo hilang. Nih,
nih. Bukan gue yang bahas nih. Iya. Si bangsa kan gue nih. Aduh anjir. Cuma modein kau nih. Itu sejauh mana tuh Dupiat? Lolos final apa enggak? Enggak. Peringkat berapa ya? Waktu itu baru cuma berapa tim kan? Kalau nggak salah peringkat 6 deh. Itu aku masih jadi penonton tuh 2007. Enggak itu 2008 kan? 2008 2007 apa 2008 2009? 2008 2009. 2008 2009 tuh liga pertama lo tuh. Dulu udah jelas belum hitungan kontrak per pemain atau per game atau per. Wah dulu Dupiat paling jelas anjir. Yang lain kayak tim besar dulu kan kayak PLN, Pelindo gitu kan. Dulu Dupiat berani, ibaratnya kayak gue. Dulu pesertanya siapa? Dupiat, IBM Hangga, IBM, Pelindo, PLN. Biang bola nggak? Swap, Biang Bola, Mutiara Hitam. 8 ya. Enggak. Tapi dari Papua ada Dupiat sama Mutiara Hitam. Yang lolosnya itu Mutiara Hitam, Pelindo, PLN, Biang Bola. Juaranya waktu itu sih. PLN Finalnya Biang Bola. Itu yang Pak Hairul katanya harusnya pemain terbaik tapi nggak jadi. Yang dia ngecip Surya 2 kali. Oh iya di tenis indoor. Gua tonton itu sama si Pendo menang, dia masih duet sama Pendo dah. Canggih orang tua dua-duanya. Parah. Padahal nggak ketahuan nih. Di tahun itu lu udah main banyak tuh. Main banyak, cuman guanya karena baru Belum matang lah kalau gue terlalu ya dibilang batu loncatan gua lah, itu cuma batu loncatan. Tapi itu ngebantu banget tuh. Ngebantu banget bang, itu ngebantu. Dulu sih Bang Bomba yang ngeri juga ini. Anjir. Kanan kiri jedar aja ya. Udah serem banget. Kasar. Iya udah kasar serem banget. Mana sikutnya bisa ngomong. Anjing. Dia ngikut nih, dia ngomong orang gitu. Anjing. Gue juga kalau deket-deket anjing nih kayak orang udah memukul nih orang nih gue bilang nih. Mau maju salah nggak maju salah. Tapi anak sekarang nggak tahu gitu kok. Iya, tapi mungkin penonton gue sebagian nggak ada yang tahu Jeffrey Bombay. Tapi itu salah satu penggawa timnas yang juara kan? Juara AFF, dia salah satu penggawa timnas yang juara. Salah satu ya ibaratnya legend juga lah. Legend sih. Sayang mungkin sekarang belum mau menjadi pelatih mungkin ya. Enggak dia Cane. Waktu Cane enggak. Nanti dia nonton gue diajar anjir. Dia paling langsung WhatsApp deh. Sorry Jet. 2008 2009 ke 2008 2010 ke itu kan Harimau Rawa langsung. Dari gua sih pas di Harimau Rawa nih gua main bingung nih ya sebenarnya. Pak Ceja yang sama Caca main kuat banget. Parah. Tapi kenapa yang lain pada kagak backup ganti-gantian lu pada ngapa-ngapain anjing? Ya mau gimana lagi? Kagak latihan. Kita tegang. Soalnya dia bagus. Tapi Omen di situ Omen lagi gacor-gacor itu. Top score kan itu kan. Itu parah emang. Omen gua justru itu dapat dia marah soalnya. Iya, gua lihat Omen pertama kali sebenarnya di IFO Indonesia Futsal Open dia main di Bandung, Gor Ciracas. Ini pos ya. Andrew kan pernah main di situ Andrew. Ya, Andrew dulu pernah ikut seleksi Harimau Rawa. Di bawah Omen. Waktu itu kan kata Bang Ado kan, pelatih Bang Ado kan bilang bawa ini pemain. Omen bawa Andrew. Dulu Andrew pengen gue suruh nyanyi, rambutnya begini, Brad serius deh. Ya, zaman-zamannya Pak Etos. Jangan pakai etos lagi aja. Serius. Tanya lu tanya Andrew deh, rambutnya begini kan, makanya gue bilang, wah anjing nih kalau nggak servis, kalau nggak nyanyi nih. Kan servis ya kan, gue pengen nyetel lagu dinding pak dinding nih, anjing langsung gini. Jangan pakai etos anjing. Nggak serius Andrew, tapi emang dulu lumayan dia bagus. Cuman kan di Harimau Rawa dulu kan pemainnya pemain komplit sih kalau gue bilang, maksudnya dari yang pemain liga ya dari Kibo gitu-gitu. Jadi agak berat. Tapi tuh Harimau Rawa pimpronya bukannya Bang Fe? Tapi Bang Fe kan nggak bawa pemain. Bang Fe, cuman tapi Bang Fe nggak bawa pemain gitu. Situ ada bawa Bang Fe. Tapi ada Bang Adu. Seleksi normal. Udah cacing juga situ ya.
ada cacing. Bahan-bahan lu semua tuh cacing tuh, kasihan anjir. Disitulah awal kebangkitan gue sebagai senior. Ada cacing. Kalau nggak ada cacing, tapi ada Ice juga kan di situ kan. Tapi Ice kan orangnya kalem. Iya, Ice orangnya kalem. Jadi mau ditindas sama senior nggak enak juga karena anaknya baik. Karena santun aja dia. Kalau cacing kan batu juga. Batu nih. Jadi gue bagian Bang Jeng, gua cacing. ada bantal ya kan cacing. Kalau gua meninggal gua pegang. Tapi hebatnya Harimau Rawa juara Bor di situ Bor. Gokil. Enggak ada latihan. Tapi tuh gua sempet denger kabar kan lo hampir mau mogok main kan? Mogok main itu kita kan konsul sama Bang Ado. Bang Ado gimana gaji belum turun 2 bulan gaji 2 bulan baru sama kejelasan kalau Final Four. Kalau juara. Akhirnya 2 hari sebelum main aku kumpulin di hotel dikasih gaji bro, udah main yang penting juara. Ketemu gaji udah main gila sih. Arab sih nyala di situ sih Arab. Iya, sih jangan aku sih Arab. Arab mah kalau lagi udah zamannya medsos mah gila bro, lu tahu lah. Iya, kalau udah zamannya medsos mah. Baik, lu kalah baru sebenarnya Baik sama Arab. Kalau Arab dulu ada Instagram Baik. Wah, BBS, Front to Boy. Kalau Arab, waduh, itu isinya porno. Karena dia Arab. Cewek gak ragu. Gue kalau inget Arab dulu, yang gue inget jelek-jelek mulu lah, malu lah, gue bingung gitu. Tapi kalau udah masalah pertemanan emang lu canggih Rap. Canggih dia kalau berteman. Kalau berteman lu solidaritasnya canggih, cuman yang gue inget, aduh gue main sama Arab. Oh iya, kan setim Arab dulu. Iya. Apa? Papi Virgo. Ulah Arab lagi. Diturutin salah, nggak diturutin bacot nih bocah nih. Iya lu karena lu main sama Arab, gue inget si bor imam ini gara-gara dia pernah salto pala gue. Gue inget banget. Gue nggak inget. Tahu di mana itu anjir? Enggak di Senayan anjir. Gue main sama Gading Kusuma, lu main sama Papi Virgo. Bola nanggung lu salto, kalau gua masuk anjing. Kagak ada menangnya lawan Gading Kusuma waktu itu. Iya. Curang lu semua pemain jadi. Gua bingung ya. Turnamen di mana aja Gading Kusuma ikut. Iya. Juara mulu. Gua kayak main futsal, anjing udah ketemunya dia lagi. Waktu itu ya. Jarang gua bilangin ya. Tim-tim yang junior ataupun tim-tim SMA, tim-tim kampus yang ibaratnya mau ikut turnamen open, bakalan kapok, dibantahnya puluhan. Lah ketemunya dia orang. Cuman kan memang waktu itu ya tim gua lumayan melawan lah. Cuman udah gak pernah juara juga. Mentok-mentok semifinal peringkat 3, semifinal peringkat 3. Pemain mudanya mah di lu semua berarti. Iya, memang akhirnya kan semua mencicipi liga tuh di situ. Pemain Papi Virgo khusus. Mencicipi liga banyak juga tuh yang di timnas akhirnya walaupun hilang juga kayak Roni kan. Roni juga salah satu tandem Arab, ngeri juga emang Roni sayang aja dia Mister Galau sih. Lontong. Enggak makan lontong. Berarti dari ngerasain juara tuh di Harimau Rawa, lu ngerasa titik karir emas lu di situ? Apa belum? Belum. Gua titik emas pas di Pelindo lah. Tapi lu dipanggil timnas di mana? Di Harimau Rawa apa di Pelindo? Harimau Rawa, beres Harimau Rawa juara kan dipanggil buat SEA Games waktu itu kan, angkatannya botak terakhir SEA Games 2011. Mana tuh ya orangnya? Iya. Dipanggil itu sudah datang sama Bang Ado. Berarti dipanggil timnas nih? Yang manggil habis itu? Akhirnya Bang Ado suruh manggil, rombongan Justin Pesco manggil juga, akhirnya gue mau ke sana. Karena kan gue mau datang, Bang Robi nggak manggil gue nggak enak. Bang Ado udah datang. Maksudnya gimana sih Bang Andri manggil? Jadi timnas tuh ada 2, rombongan Pesco sama rombongan Bang Ado. Eventnya itu ada 2 buat apa? Sport sama SEA Games. Nah tadinya mau dijadiin satu, diadu makanya tim gue sama timnya SEA Games, gue menang. Terus suruh gantiin gue gak mau. Gak enak sama rombongan JP Caca. Gak udah gantiin gila lu bisa seleksi seumur hidup anjir. Dia udah latihan 4 bulan anjir. Langsung main gitu aja. Akhirnya pilih yang grup? Gue grup buat apa sport. Apa sport mainnya di Thailand. Squadnya siapa aja? Gua Bayu siapa ya? Adom, enggak Adom coret.
Gue Bayu, siapa lagi? Bayu mulu, gue Bayu. Iya, siapa lagi sih? Gue lupa. Kipernya siapa? Kiper Riau. Riau. Enggak, kiper Bang Ales. Sama cadangannya? Ales Teli. Ales Teli. Iya, Ales Teli. Ucok Bandung bukan? Ucok. Iya, Ucok. Gustian. Lepai. Gue sih rada ingat itu. Nurali. Omen. Nurali, Omen. seniornya lu doang dong. Iya, udah. Kaptennya waktu itu kan. Bang Ales lah. Gila. Ales kaptennya. Iya, Bang Ales. Denny Andoyo. Oh, Bang Denny DH. Andoyo, kapten DH. Beres-beres itu baru gue kapten. Event resmi ya bukan? Resmi PPA Piala Asia. Lolos. Ketemu di Thailand ketemu siapa aja? Vietnam. Arab juga bukan ya? Arab. Anjir, Arab. Apip, Arab. Iya, Arab ya. Gue ingat Arab. Nah itu, ya di situ kan gua sama Arab nggak dipanggil kan, gua di yang SEA Games. Bukan nggak dipanggil, gua nggak ngerti lah pokoknya ada dua komunikasi. Tapi Lepai dipanggil. SEA Games, bukan? Enggak, Lepai kan ke gua. Lepai ke PPA ke Piala Asia. Emang waktu itu sih sempat timnasnya dua, tapi memang semuanya emang layak timnas, cuman bagus-bagus, cuman memang waktu itu ada eventnya berbarengan, jadi butuh dua timnas. Yang satu udah mulai persiapan, yang satu eventnya lebih dekat. Iya, benar. Dari event itu liga lagi apa gimana? Apa terus di timnas itu? Beres dari situ gue langsung Pelindo, ditawarin Pelindo. Itu kan Pelindo kan ditawarin apa memang tes? Ditawarin, gue awalnya kan gue beres dari timnas, beres dari Moro itu free kan. Baru gue udah kerja juga di Pemda Bekasi. Ya tahu gue, sosokan lu kayak update PNS anjing biar cewek-cewek. Lumayan anjir, Pak RW mana yang anaknya nggak mau ngasih gue. Kalau gue pakai baju PNS, Pak RW mana suruh foto sosokan yang teke biar diliatin anjing, gue bilang. Keser anjing fotonya sosokan. Emang cuman waktu itu kan setiap pemain futsal yang udah ibaratnya ke jenjang pemerintahan ya terlihat lebih jelas lah, ya kan? Parah, disambut tuh. Jadi lebih enak nih. Lu kerja di mana? Di PNS. Gila. Padahal belum jelas. Asli. Anjing dulu gua kalau ngapel pakai baju lu. Seragam lengkap lo. Kayak wartop anjing. Guys, pada korpri. Terus lu ke Pelindo 2011 ditawarin Pelindo, tanya Caca deh sama Jai yang dia ini, makanya gue bersyukur juga dapat sama mereka. Beres latihan stay gue inget banget dia ngajakin gue, ayo ke Pelindo, nganterin Caca doang kok, Caca, Jai, Panjang, iya Caca, Jai, Panjang doang gitu, nganterin lamaran mereka buat ke Pelindo. Katanya Pelindo ada penerimaan nih yang ex timnas bla 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 bla. Karena gue bilang, udah deh gue ikut nganter, kalaupun gue suruh main Pelindo gue main, tapi gue gak mau kerja. Gue bilang gitu, karena gue udah dari Pemda, ya, walaupun waktu itu masih TKK waktu itu, cuman Pajinya udah ini. Oh, gue tahu dia Pemda gara-gara Porda kan, gue kan main juga Porda. Ya. Lu di Depok ya? Di Bekasi sama Iau, yang megang Iau, Lepai, Ijul. Itu apa, kabupaten ya? Kabupaten. Pak Haji sini kan? Oh, Depok. Pak Haji sini. Oh iya, sini nih. Kepala desa. Iya, kepala desa benar. Siapa namanya gue? Romli. Pak Haji Romli. Iya benar. Oh iya. Oh enggak, yang Depok mah Teli ya, Cipeng, Teli kan. Anas, Niko. Waktu itu gue kalah di semifinal sama Bandung. Lu akhirnya ketemu final sama Bandung kan? Mainnya kecil banget lapangannya kan, apa di Groove ya? The Groove Adom juga. Gue baru pertama kali lihat Adom di situ justru. Gue pertama kali ngeliat Adom di Super Soccer Jarum. Adom masih glowing banget, putih banget. Wah, parah Adom. Airnya masih air aqua mandi. Masih bening banget Adom. Gue bilang ya ini mah asli dari anak Bandung nih bersih nih. Ngomong dikit, naon eta ini. Naon mulu anjir. Berarti 2011 IPC. 2011 IPC. Angkatan pertama.
yang penerimaan karyawan. Caca 36 karyawan tuh, termasuk karyawan dari caburnya bulu tangkis. Totalnya 36 tuh. 36. Tapi itu tes itu atlet juga. Tes atlet, tes gitu. Bang Andri kan yang tes kan? Bang Andri. Cacing ikut juga dong itu kan? Cacing ikut, dia gagal di kesehatan sama tampang katanya. Nggak ada kesehatan, dia ada masalah waktu itu, ada masalah apa sih dia pokoknya. Kesehatannya gagal. Tapi emang kuotanya emang 36. Kuota dari seluruh atlet. Kalau futsal dapat jatah 12. Lo, Caca, Jai, Panjang, Saripo Saripo gantiin Arab goblok. Nah, Arab tuh namanya masuk. Arab suruh bikin kurang lamarannya, dia belum pernah nyertain lamaran kan. Tes dong emang dia buta dia dulu. bilang, gue bikin lamaran dulu ya katanya. Dia udah bikin lamaran, nggak di storyin. Sampai orang Pelindo gimana nih? Ya udah Arab susulan sampai dikasih kesempatan 2 kali. Nggak nyerahin juga, katanya cuma bisa bikin CV katanya. Anjing. Nggak keren, udah deh gue ke Sriwijaya aja. Akhirnya dia cabut Sriwijaya. Iya deh, sejauh sama Bang Aris sama Terry Ya. ya. Mungkin karena dia ke Sriwijaya karena Bang Aris sih menurut gue ya kan. Ya Kuitang FC kan. Iya, Jakbus FC. Apa tuh yang dia Ini tempat mainnya Arma Bang aja. iya, kenari itu. yang tukang kabel. Kang lampu aja. Iya. Si Saripo ganti Arab, Ya, Lepai, Jul, Yos, Yos, Bang Yao. Kipernya Bang Yao doang. Bang Yao doang, kiper 1 doang. Soalnya udah ada Abu Gokil kan? iya udah ada Bang Abu juga tuh. Berarti itu topik ya, buat topik Kebo ya. Tapi Kebo udah duluan. Cuman kan dia waktu itu kan statusnya masih kontrak kan, pegawai kontrak. Kalau nggak salah Bang Cuding main juga kan 2011 itu. Cuding JCT. Oh iya, sama Bang Jajat. Jajat, Horizon. Itu IPC udah ketemu IPC main waktu itu di GOR Pekanbaru tuh. Udah main tuh gue 2011. Ini ya, siapa? Bang Jatim. Oh, Bang Jatim. Iya, Bang Jatim. Ya itu lu angkatan pertama. Itu juara nggak sih lu? Juara. Itu 2011. 2010 Iya, 2010 kalau gue main Bang Jatim. Ya, 2010 Mario Morawa ya. Iya, nah kan ini maksud gue IPC 2011 kan juara nggak? Juara 2011, 2012, 2013 nggak bikin liga tandingan, 2014 nggak ada liga, 2015 juara lagi. Iya emang waktu itu IPC menurut gue emang layak lah juara 3 kali, dia superior. Ada menurut gue materinya hebat-hebat, kompak di dalam di luar lapangan, ya kan? Semua hampir punya impian mau main di IPC sama sambil kerja karena kan BUMN gitu kan. Ibaratnya lu nggak main futsal pun masa depan lu jelas. Bisa jajan kan? Bisa jajan Jajan ke kota lagi. bisa joget lagi. Parah, kacamatanya nyala. Goblok. Anjing. Waktu itu 2011 lawan terberat itu tetap elektrik. PLN anjir. PLN sama Sriwijaya. Sriwijaya Arab, Jepri, Bang DH. Yamani mulai tuh. Yamani masih Yamani lindi banget, kurus banget. parah. Yamani dulu Copo Monting, lu kalau tahu main yang di Prancis tuh Copo Monting itu tuh Yamani. Rambut keriting, tinggi, kurus banget. Pakai kaos kaki segini. Yamani ya. Yamani. Gue bilang nih bocah nih kayaknya takut buat dinyamukin nih. Di sini kaos kaki. Kautan dong. Tapi tuh lumayan lu memang Sriwijaya sih. Itu aku sendiri. Angga botak, kipernya Asel. Bang Angga ya benar. Kipernya Asel. Nah, di PC 2011 tuh momen yang paling ngotak banget tuh. Lu inget nggak tuh? Momen paling ngotak itu Yang lu inget banget nih gara-gara entah itu di lapangan sama bocah-bocah itu sama itu 2011 itu gue lagi masuk IPC kan, gue ada pendidikan kan, gue pendidikan di Lido kepolisian dari pegawainya soalnya. pegawai Pemda. Bukan pegawai Pelindo. Jadi gue barengan, gue tes Pelindo sama gue main liga. Jadi kalau lagi libur liganya belum main, kan kita Balik. belum main kan, ya balik kan. Langsung gue pendidikan anak-anak. Pendidikan itu gue sebulan di Lido, baru
sebulan lagi di Sigap di Basarnas. Anjir itu mah beres dari situ balik main futsal, nggak ada latihan. Jadi gue dulu 2011 tuh gue nggak ada latihan futsal bareng gitu, nggak ada. Jadi balik pendidikan main, balik lagi pendidikan lagi gitu aja. Jadi cepak-cepak botak-botak. Yang 12 orang itu, yang kecuali kayak Bang Taufik. Iya 12 orang itu ya. Kalau Taufik kan enggak tuh kayak Bang Abu juga enggak gitu. Ya itulah di situ momen-momen ya cacak lelep segala macem. Besokannya baru suruh main futsal lagi, lari ngambang-ngambang, gila, lari kencang, fisik bagus tapi kontrol bola nggak bisa. Maunya tabrak-tabrak aja. Gila lu kayak Security disuruh main futsal sering. Lurus doang, gocekan lurus loh. Itu kan gue dibantai sama PLN, gue inget banget. PLN yang main siapa? PLN Saidan, bukan bro. Sayan. Aduh, pokoknya orang itu udah dulu. BBS, Nur Ali. Iya, si Bejo. Opik. Ini pasukan itu, Bejo Opik lo bisa jadi kiper. Apa Bang Desul? Kiper Bang Ales masih enggak udah. Desul nggak salah, gue lupa apa si Zaldi masih dia deh, gue lupa. Itu sih kan canggih juga. Di 2012 juara lagi nih IPC kan? Nah, gue dari 2011 ke 2012 tiap kompetisi kan Pelindo juara tuh. Di situ udah peak-peaknya sih kalau gue bilang. Pelindo peak-peaknya dulu. Iya kan masuk PON DKI. Iya, karena PON DKI bareng ya kan, apa segala macam. Itu masuk tuh peaknya udah merem gitu, maksudnya gue ikut kompetisi merem juara sampai peaknya sampai gue titik gue pernah ngerasain anjir, gue pengen ngerasain gue main sama orang lain. Gue serius, gue sampai anjir gue bosan gue main. Masa? Serius, Brad, gue sampai ngerasa anjir gue malas main sama pasing-pasingan Caca lagi nih. Pasing-pasingan sama ntar muncul Bang Jai gitu. Malas lagi. Pasingan sama Caca, gue dari awal gue udah bilang sama Caca kan gue udah bilang, gue dari awal gue udah malas pasing-pasingan sama lu. Apalagi ketemu yang kasar, gue pernah takam di Pekalongan. Lawannya kasar banget, mam. Lu pegang boleh tampol, bukan kaki tampol, serius lu tanya Caca Jai. Sampai gue bilang ya, Brad jangan kasih gue dulu Brad, maksud gue tiang gue aja udah main. Dia kasih gue tetep lu anjing. Gue kontrol tampol tak tuh bal belakang gue. Sampai gue kontrol bolanya begini loh anjing gue bilang Caca anjing. Sampai gue bilang Brad yang bikin gue kuat nembok lu doang Brad. Gue kalau nggak ada pelajaran ini gue gak kuat nembok. Pelajaran ditampol orang anjir parah anjir. Tapi ya makanya sampai enggak, gue pernah ngerasain kayak gitu, gue bosen. Gimana sih lu, karena di latihan ketemu dia, pertandingan ketemu dia, mau di kantor ketemu, di tempat nongkrong juga main bareng, ketemu di DKI waktu itu PON ketemu, jadi ngerasa anjing gue pengen asik kali ya, gue sempat ada main asik kayak gue main sama si A, si B gitu loh, jadi baru experience baru aja. Nah ini menurut gue salah satu yang buat Geser sampai sekarang masih konsisten ya kayak gini nih, dia pun pengen main sama yang lain. Dia pengen nyobain satu tim sama yang lain, ilmunya beda. Soalnya zaman sekarang mainnya paketan sih, ya kan? Anjir kayak provider lu paket mana? Kalau misalnya gua ngajak ini, bang, gua bisa ngajak ini nggak? Begitu, nggak terbentuk dari awal mentalnya. Gua mau mental sendirilah, gua mau main sama siapa juga jadi, gitu. Soalnya yang gue lihat nih pemain-pemain sekarang, gitu, nggak ngaruh. Kayak kalau gua ngomongin Bang Ca sama Bang PCJ kan memang dia kan memang udah klop banget kan memang dari awal. Cuman orang lain pun main sama mereka berdua pasti nyatu. Nah kalau sekarang maunya kemana-mana berempat gitu. Kalau misalnya nggak berempat susah. Bikin bertujuh aja, bikin BTS lu. Yang Korea-Koreaan itu. Makanya bagi penonton gue nih yang lu nanya gimana sih Bang Geser bisa kuat nembok, banyak pengalamannya. Ya lu juga jangan menutup diri untuk mainnya sama itu aja paketan lu harus membuka diri lu harus kemana-mana, lu harus cari ilmu di mana aja. Doi aja ditampolin juga, Doi juga ada rasa takutnya waktu misalnya nembok, cuman pengalaman ya kan? Parah lu bengep. Lu bengep dulu baru bisa kuat. Soalnya nih banyak banget pasti kan yang sekarang nih bocah-bocah sekarang ataupun yang baru-baru main futsal ngeliat lu, bang, abang kuat banget sih nemboknya. Lu jangan lihat sekarang.
nih lihat ceritanya nih, mesti benjol, di paha nih Di biru, paha tuh, anjir. nih di pundak, di punggung nih agak-agak biru, itu semua tumbukan semua. Bukannya waktu gua muda jarang mau sholat, emang karena sakit mau itu kan takut ya kan. Jadi gua udah ntar aja sholatnya. Aduh, itu harus ya teman-teman pelajarin lah. Enggak gampang jadi kaisar tuh. Kudu susah juga, kudu berdarah-berdarah juga. 2012, 2013 IPC juara lagi nggak tuh? Bukan 3 tahun berturut-turut bukan ya kan? 3 tahun berturut-turut karena IPC kan bikin bukan IPC, maksudnya tim-tim yang di luar dulu apa sih? Yang futsal apa sih badan futsal BF. BFN, Badan Futsal Nasional. Nah, dulu Badan Futsal Nasional ada pecah tuh timnya IPC, JCT, IFM. Bukan tuh, Iya. Indonesia Futsal Mandiri. Nah iya kalau nggak salah itu deh. Kita bikin sendiri ya itu juara lagi. Sampai 2014 dibekukan, 2015 main juara lagi. Soalnya kan kalau nggak salah gua sih yang gua dengar kenapa 2013 nggak mau ikut karena duit tadinya belum turun. Oh iya Jadi iya. Pelindo ngancam kalau sampai deadline liga mulai duit hadiah 2012 belum dibayarkan mereka nggak mau ikut liga. Itu memang masih jadi kendala ya rahasia umum lah. Kenapa liga kita banyak akomodasinya keluar MM-an hadiahnya segitu? Itu sih gimana ya? Gue juga kurang paham membahasnya, tapi memang pasti jadi pertanyaan besar Ya. ketika kita berakomodasi liga 5 sampai 7 bulan aja bisa ngabisin 3 sampai 4 M, tiba-tiba hadiahnya nggak sampai 10%. Kan gimana ya? Cuma ya karena kita pelaku-pelaku pecinta futsal, ya kita jalanin aja. Sama satu lagi itu kan memang kadang rezeki sama pekerjaan, jadi kita laluin aja. Kalau urusan kayak gitu sih memang udah di atas ya, yang ngurusinnya harusnya ya. Dan memang harusnya juga ada perubahan dengan kayak gini kayaknya. Makanya kalau misalnya dibilang sekarang futsal modern gaya mainnya mungkin iya karena pelatih asing apa segala macam. Tapi kalau dari dalam sama aja. Kalau misalnya nih di PC berarti gue kalau usah gue tanya, lu sebenarnya enakan pakai tanam siapa main? Apa memang udah sama Caca sama Jaya aja? Apa ada tim muda yang di PC lu baru nongol? Wah ini bisa juga nih main sama gue nih. Soalnya gue punya satu pengalaman main sama dia nih. Cosmo main futsal, kita semifinal lawan Raisa. Raisa. Itu kan kita kan main seadanya doang kan. Parah sih itu Iya tapi menang banyak kan. Memang harus gue akuin, bola passing ke dia dikontrol, bola semana aja dikontrol sama dia, tenang aja pokoknya. Jadi gue tendang merem aja, yang penting bola ke depan, dia mau kontrol dada, kontrol paha, kontrol pantat, ke semuanya bola berhenti dan nggak ada yang bisa ngambil. Salah satu kuncinya jelas. Kalau nggak jelas biar lu kasih bola pelan gue nggak bisa kontrol. soalnya di pinggir lapangan dia kayak kontrol kayak gitu. Langsung gini kayak kontrol deh. Salah satu momen yang gue bisa ini sebangsat bola apa juga dapet aja udah gue lempar aja. Tapi pun ya tadi dia bilang bola jangan ke gue mulu apa gue juga ngap. Tapi nggak ada pilihan lain karena gue harus ke dia. Kalau misalnya gue pilihan lain di kantor, gue pilihan di kantor. Kalau dia kontrol semua tuh ibaratnya akhirnya balik defend dulu. Iya, main ulang lagi. Jadi gue agak tenang pas di bawah kalau misalnya dia yang kontrol. Dari saat itu tuh menang banyak kalau Raisa ya anjir. Padahal Raisa, mohon maaf ya Bauke bukannya maksud membahas pertandingan, cuman itu salah satu pertandingan menurut gue ini kita udah pasrah nih adu lawannya. Pasti bener. Pemainnya pemain kondisi bagus ya. Iya mega bintang semua nih Bang Deha, Kipernya Najil, Andre, Adong, Nur Ali, Panji, Faris, Macil, Eko Adriana. Oh iya, Ibaratnya dia ngemeng ganti merem juga kan masuk. Lah gua bener-bener berdelapan, yang sisanya gua bocah-bocah. Cosmo Academy. Mau menang banyak gara-gara power play. Lu power play kan? Terbaik juga nih. Goblok. Bang, berarti kita masih pegang Bang Kocoy kan? Kocoy. Iya. Cuma menang defend doang. Pokoknya bola ke depan, bola ke Kesar aja. Ntar Kesar kontrol. Udah tenang. Balik lagi menang counter. Itu sih salah satu pertandingan gue yang gak bisa gue lupain namanya. Memang ada pertandingannya di waktu dicoba Vietnam anjing.
yang ke Vietnam gitu tuh, yang coba bangsat. Ih, anjing juga emang nih, kan udah dibilangin sama siapa manajer kita yang Pak siapa yang gitu, Pak Muklas Roma ya. Kalau ngegolin dikasih $50 apa maksudnya ya? $50. Gue digocek-gocek, penalti nih, tuh dia ngambil anjing, dia yang dapet duit. Ih, gue gitu, kayak sering ngambil lagi. Wah itu gue kesakitan, jadi gue liat. Iya, lu diganti kan, lu dipinggirin kan? Dipinggirin gue akhirnya. Ya Kesar yang dapet duit, gue bilang anjing. Lu lagi. Kayak gak ada rasa bersalah. Bor, lu keluarin gue. Gue yang penalti, anjing. $50 gila lo. Lu ke Saigon sih dapat banyak. Pakai joget buat malamnya. Bener anjing. Nah, gitu. Ada gue banyak pertandingan, cuman yang paling berbekas banget di otak gue waktu pertandingan main futsal itu. Sayangnya kita juara 2 aja ya. Juara 2 Pak. Final kalah. Lawan. Tapi capek juga gua 8 orang gila lu. Ini dari awal ya, dari pertandingan awal. Ketemu BTS juga di situ. Nah, iya. Belum BTS masih banyak putra daerahnya dia, belum kayak Lokalan. sekarang lokalan. Anza dulu kan. Anja, Catur tuh masih di situ. Kalau yang tadi gua tanya tuh, ada nggak tuh pemain IPC yang di luar Caca aja yang ibaratnya enak nih gue main sama dia nih? Apa ya? Yang baru-baru sekarang ya? Ya, Apa? dari sekian banyak nih yang udah pernah bela IPC gitu. Makanya- Ibaratnya gue gak perlu kerja keras nih bocah ngertiin gue juga gitu. Makanya gua kalau misalnya yang dulu karena emang udah pasti gua main cacejay, panjang, cacejay panjang atau ada di dalam panjang nanti hero gitu-gitu aja. Itu yang gue pengen, makanya gue pengen main bukan cuman dapetnya ini karena yang sekarang ini aja sih. Cuman kalau yang sekarang ini gue akuin emang karena gue dari kondisi fisik, dari kondisi gue sendiri, gue emang nggak tahu sih gue karena emang udah motivasi udah kurang sih. Lu udah juara 3 kali atau 4 kali. Lu udah timnas juga, udah semua pertandingan udah lo. Terus mungkin ya, gue sih nggak tahu. Ya lu tuntutan dari kantor belum bisa targetin juara lagi kali, jadi lu apa kantor tetap nge-push juara? Kantor gue sih tiap liga nge-push juara enggak, cuma baru tahun ini doang. Emang target gue yang penting stay di liga aja kalau tahun ini. Ya gue sih kalau pendapat gue pribadi ya, gue sih ngeliat IPC tahun ini yang penting ada di liga, soalnya dia tumben banget nggak pakai pemain asing. Enggak, nggak jor-joran juga. Nah, Gaji pemain flat standar aja. biasanya kan IPC dengan pemain asingnya, ya kan, dengan bintang-bintangnya. Cuman tahun ini dia mau naikin yang ex timnas U20 ya kan? Iya, enggak karena kan emang targetnya IPC kan kemarin bilangnya mau regenerasi. Maksudnya pas dipegang ya, akhirnya konsultasi sama anak-anak senior bilang kalau misalnya mau regenerasi di jangka panjang gitu loh, jangan nanggung pemain bagus tapi usia yang udah nanggung, nggak bisa regenerasi jatuhnya sih, cuma pakai pemain jadi. Makanya kita mau regenerasi, ambil U20, proyekin ke depan gimana, mau kerja kayak mau apa. Nah kita sebagai pengimbang aja tadinya, makanya Caca balik main lagi sama Cacejay. Tapi memang harus gue akuin banyak atau minimnya regenerasi tergantung peran senior juga sih. Iya. Jadi kalau misalnya langsung dilepas juga babak belur juga di musim pertama pasti. Lu emang ngelawan, cuman nggak bakal bisa berprestasi sesuai target. Memang harus ada campur tangan senior. Iya. Gua kemarin kan nanya BBS. Ternyata lu pernah ditawarin klub luar juga. Galian barengan dia kan? Iya, itu coba ceritain lah. Gua kan nggak tahu, gua tahu kan BBS doang. BBS goblok. Di BBS goblok anjing. Beneran ya goblok lah. Sekarang gue dipanggil beres main lawan Dalian itu. Sebelum lawan Dalian lah, itu si Liu Bin, agennya mereka ngubungin gue. Iya ngubungin gue. Itu agennya apa? Bang Donzol? Enggak, agennya. Pertama yang ngubungin gue pertama tuh agennya Liu Bin tuh lewat Facebook kalau nggak salah, kalau Twitter gue lupa. Tapi gue nggak gubris tuh, gue pikir males lah gue. Tapi dulu sempet view nih siapa orang gitu? Enggak juga, aku cuma lihat Liu Bin. Baru dia bilang from Dalian apa segala macam, gue bilang udah ntar aja gitu. Karena Donzo nyamperin gua kali dipanggil sama ininya manajemennya Dalian. Karena gua bilang, oh yaudah deh, lu sama Bayu. Kalau lu nggak jadi, dia mau ambil dari Jawa. Kalau gua nggak jadi kata dia. Kira gua ke kamar Libin, si Bayu suruh tahan di luar.
Gue masuk, Donzol aja mau nemenin gue sama Lidin suruh keluar dulu aja, ya udah. Karena gue berdua sama Lidin. Ngomong apa lu anjing? Anjir lu, gue bahasa Cina lah. Enggak serius, enggak bahasa Inggris yang deal-dealan doang sih, intinya nggak ada ngobrol. Dia cuma nanya mau nggak main buat play dari yang gitu-gitu, baru gue bilang ya gue interest, cuman tapi gue harus ngomong ke manajemen. Gue bilang kira dia nanya manajemennya siapa yang bisa dihubungin, gue pas tau waktu itu Pak Arif kalau nggak salah, Pak Arif bla Pak Arif dari PC. Kira dia nanya kalaupun jadi lu mau kesana sama orang tua atau sama istri? Gue bilang iya have what. Gue bilang oh dia sediain apartemen. Baru deal-dealannya gue menang $100, seri 50 kalau nggak dapat bonusnya, bonus golin $20. Baru deal-dealannya $3.000 sebulan. Gede lu 3.000 mah ya dulu kan. $3.000. Baru gue bilang, gue belagain kan, emang gue waktu itu masih abu-abu karena gue tau kondisinya Pelindo ya. Gue bilang, aduh, gue masih nggak jawab apa-apa, gue cuma diam. Dia langsung, oke for you, dia kasih $3.500. Tapi gue suruh keep quiet kata dia, karena dia mau Bayu ngasih 2.500. Ya udah kan ya. Tadi dulu ya, gue bilang, kasih gue waktu seminggu, gue bilang 1 week. Gue balik, nggak lama gue kontak-kontakan sama Bayu, kayaknya gue nggak bisa deh Bayu, gini. Tapi lu pas kontekan sama Bayu, lu sebenarnya konsultasi dulu kayak manajemen IPC. Konsultasi, gua sampai waktu itu di root gua Pak RJ Lino ketemu langsung gua di tempat makan malam, nggak usah ada undangan apa. Makan malam, Pak RJ Lino langsung bilang gua, kamu bagus di Indonesia, kenapa diambil ke Cina? Banyak pekerja kita yang bagus-bagus di Indonesia diambil ke Cina. Udah sekarang ini kamu tunjuk pemain Cina, suruh kesini dia, kita gaji dia main di sini. Langsung gua anjir, ini mah gua nggak boleh tuh kayak gini. Udah kode itu ya. Akhirnya gua Nggak boleh. Gua ke manajemen gua lagi, ya berat pilihannya. Pro-nya ke gua sih, cuman tapi mereka lebih ke gua dulu ambil cuti besar deh. Kalau di Pelindo gua bisa ngambil cuti besar 3 bulan. Sedangkan liganya kalau nggak salah sih sana 6 bulan juga. Nah akhirnya gua bilang, ya udahlah gua kayak gini berat. Sampai gua ngomong gini, gua mau orang tua gua pada kalau lu mau fokusnya di futsal, jalanin. Gua sampai nanya Lidin kontrak gua langsung 2 tahun kan. Gua bilang, gimana Bun? Bini gua bilang, terserah lu. Kalau iya kita jalan, enggak ya udah. Anjir gua akhirnya bilang, udahlah gua nyari aman. Gua termasuk orang yang tukang cari aman juga. Akhirnya gua stay. Bayu bilang, Bang, gua deal. Kayaknya besok minggu depan gua berangkat. Pertandingannya sebulan lagi kata dia, gua ada persiapan latihan sebulan. Makanya gua bilang, udah deal Bay, sorry Bay, gue gini cerita sama dia. Nggak lama dia bilang, iya dong, lumayan juga ya $2.500. Wah lu udah deal, belum Bang, nanti ketemu baru gue tanda tangan. Jangan mau Bay, gue ditawarin 3.500. Serius Bang. Nah makanya gue bilang, serius Bay, lu jangan goblok deh. Makanya dia bilang langsung, yaudah Bang gue deal-dealan. Dia ngabarin gue lagi, ya kalau nggak salah 3.000 atau 3.500 juga gue nggak tahu. Kira-kira ke sana. Kalau menarik sih nih ya, menurut gue bukannya main aman. Waktu itu kan lu juga IPC baru berapa tahun di situ? Berarti gue 3 tahun. Udah 2011. Iya 3 tahun. dalam puncak karir pertama, yang kedua lu mungkin lagi menikmati kejayaan di atas futsal Indonesia kan. Mikir juga kalau misal lu spekulasi keluar, tiba-tiba lu drop di luar. Nah, jadi begitu tuh. Teman akhirnya nggak deal gara-gara keputusan lu untuk tetap di Pelindo. Ya, karena manajemen gue bukan yang nggak ngizinin, cuma dia lebih balikin ke gue gimana keputusan gue. Ya, kalau di pilihannya boleh tapi kantor yang bermasalah, ya gue milih di sini lah. Iya juga sih. Ya karena gini sih intinya, gue hitung-hitungan gue kejar apa nih? Kalau kejar materi, jujur gue di puncak karir gue udah pegang materinya. Jadi kalau misalnya gue dibilang mau nyari experience di sana, itu yang baru pengen gue kejar. Gue masuk gue cita-citanya pemain futsal lah. Jadi main di luar negeri, wah anjing gue pengen. Tapi balik lagi gue gak egois. Gue nyari apa kalau di sana sekedar nyari materi gue doang, duit ibaratnya. Gue udah pegang ya main, gue mesti di sini. Tapi ada nggak di titik penyesalan misalnya di futsal nih, wah harusnya gue bisa begini di futsal. Yang tadi lu bilang lu udah merasa lu memiliki semua income bagus, nama baik juga bagus, popularitas juga tinggi. Ada nggak salah satu momen yang lu nyeselin nih lu terjun ke futsal? Apa itu entah
alat pertandingan lah. Kalau nyeselin, gue masih suka kebayang ngapain gue main waktu itu lawan Velda, anjing. Benar, gue masih nyeselin. Karena awal cedera gue di situ. Awalannya emang kesalahan kesalahan gue pulang. Karena emang gue waktu itu masih ankle kiri. Gue paksain main sampai akhirnya final lawan Velda kan. Di situ gue udah bilang nih, kanan gue karena gue numpuknya nggak seimbang kan. Jadi udah pegel banget mam, sampai sini gue udah memar gitu. Tapi kalau nggak salah gue pernah ketemu dokter apa? Lu sempat disuntik biar main dulu kan? Nggak jadi, tapi gue nggak mau. Waktu itu mau disuntik dokter 2011 itu yang gue main PPA. Gue bengkak juga, lutut, kata dokter lu suntik aja dulu buat main. Udah gue bilang, udah deh gini aja dok, gue tetap main tapi nggak disuntik, gue nahan sakit aja. Kok nggak apa-apa gini. Soalnya kan gue nanya, suntiknya gunanya buat apa? Buat sembuhin atau buat apa? Kata dia, enggak, peredam rasa sakit doang. Iya, matiin Makanya gue rasa. bilang, daripada nanti matiin rasa gue nggak tahu udah gimana, mendingan nggak apa-apa gue paksa main. Sakitnya gue cabut keluar maksudnya. Jadi gue nggak suntik. Berarti titik penyesalan lu pas awal mulai lu udah tahu cedera tapi lu paksa main. Nah itu sih yang Lu hantem banget main lu terusnya. pas banget benturannya kayak ini bro, bukan nyamain tapi persis banget kejadiannya kayak Ronaldo sama siapa Payet. Jadi posisi gue lagi numpuk gini ditabrak gini. Lu nyender Biasa, kiri. Yang Sebenarnya- kanan. Iya sebenarnya belum nyender juga karena bola di passing panjang. Gue tahu dia mau datang, gue numpuk, baru mau napak gini, dia tabrak, jadi gue goyang gini. Goyang baru gue cek, wah kenapa nih? Gue lurusin full nggak bisa nih, gue tekuk full nggak bisa. Udah akhirnya kan di situ ada bapaknya Caca diurut, bisa lurus nih, udah bisa. Tapi gue pakai jogging nggak bisa, sakit. Dari situ gue langsung MRI, meniskus segala macam, Operasi ya. operasi. Berapa lama tuh lu cedera? Termasuk penyesalan gue buru-buru main anjing. Kesel banget gue nih. Gue operasi, dokter kasih gue waktu meniskus gampang nih, kesar kata dokter Yanuarso RSPAD. Dari bos juga, bosan. Kasih tahu, kira gue pemulihan, sampai fisioterapi gue di Royal Province bilang, bang, lu mah nih termasuk paling cepet bang. 2 bulan gue udah aktivitas normal, latihan segala macem. Dokter yang kasih gue bilang tahan 3 bulan nih kayak, karena gue udah nggak berasa, gue main. Pernah Di pertandingan resmi Liga di Lombok lawan Black Steel. Cuman nggak kena tabrakan, emang bola jauh gue mau ambil, dapat bolanya, tapi nggak bunyi nggak apa, emang set berasa ngilu nih, gue passing lagi. Kayak gitu lagi, gue lurus nyangkut anjing, gue langsung di situ langsung lemas gue. tadi katanya kan di situ gosip bohongan cederanya. Biar kelihatan bener sih anjing. Enggak itu beneran anjing. itu gosip bohongan cederanya waktu di situ. Bilang aja lagi malas main anjing. Ternyata itu beneran. Enggak bener. Beneran itu ya. Tapi akhirnya dari yang pertandingan lawan Black Steel itu kambuh lagi atau kamu harus masuk ke bengkel lagi tuh lagi lo? Kambuh, gue Terapi lagi? Fisioterapi sebulan nggak ada perubahan. Akhirnya gue MRI lagi, robek lagi. Baru gue, kalau orang dokter bilang habis kartilago karena tempurung gue yang dalam sininya ada yang pecah, tapi nggak retak lah, cuma pecah dikit doang segini paling. Tapi di dalam lutut ganggu, jadi itu yang bikin ganggu gue katanya. Akhirnya operasi lagi buat ngambil itu doang, sama ada robek dikit di meniskus lagi dijahit. Sekarang sih normal kanan nih, kiri gua anjir, makanya gua bilang liga ini gua udah sekedar main aja. Tapi sekedar main aja juga tetep kan lu lihat kualitas gue kan, tetep kuat-kuat juga. Cuman harus gua akuin sih, ya ini pengalaman karir gue juga. Gue belum nemuin pivot sepinter doi. Jadi kapan tahu bolanya harus dilepas, momennya gimana, timingnya seperti apa, gue belum nemuin. Banyak pivot yang bisa bikin gol gue akuin. Bikin gol. Banyak juga pivot yang bisa balik badan kayak lu. Cuman menurut gue perkara timing sama final touch, tau gak ya? Itu yang menurut gua yang belum ada di pivot-pivot sekarang. Mungkin nantinya pun banyak yang seperti dia atau lebih dari dia, cuman menurut gua sekarang belum ada yang menurut gua final touch-nya ke other player gitu. Oke, yang support ataupun yang passing belum ada yang kayak lu menurut gua, cuman nggak tahu sih. Makanya tapi sekarang kan enaknya karena dari federasi untuk tryout banyak emang harusnya kalau gue harusnya sih bisa lebih cepat, karena gue dapetin timing sama
sentuhan-sentuhan gitu tuh dapat waktu tryout yang di Iran. Sebulan kan itu ya? Iya, sempet kontrol kelamaan atau timing passing yang nggak pas itu di Iran, karena di Iran kan tahun diri mainnya nge-press kan dia kan. Soalnya gini juga kayak menurut gue kalau misalnya ada juga kan yang pivot maunya passingannya enak mulu. Iya. Dari angkornya kan atau dari flanknya. Iya. Itu menurut gue ya kalau misalnya passing enak juga tinggal kontrol enak kan gampang juga. Nah kalau menurut gue geser lu mau passing semana juga bisa dikontrol sama dia. Itu menurut gue bedanya. Cuman kalau misalnya ngomongin goal getter ya Doi juga ada kekurangannya. Iya. Kalau misalnya ada yang lebih pivot yang lebih subur daripada dia, lebih Ada yang lebih suban, suban bagus. ada yang lebih Evan gokil Evan. lebih gokil ya masalah finishing ya kan. Cuman masing-masing ada kelebihannya. Cuman untuk postur, untuk ketenangan, untuk jam terbang ya belum ada lah ya kayak dia kalau menurut gua. Nah, sejauh ini kenapa motivasi berkurang? Mungkin apa karena lu udah banyak usaha? Bilang usaha juga enggak sih, gue lebih apa? Nggak tahu sih, gue juga bingung. Gue kadang dulu awal gue main, gue ngerasa gue pengen nunjukin ke orang gitu loh, pengen nunjukin ini standarnya gue gitu loh, ini kualitas gue, ini yang gue punya. Nah sekarang kayak hilang, yang gue bingungin itu juga mas gue, kenapa gue rasa gue pengen nunjukin, cuman jadi basic doang, kayak cuman nunjukin sama siapa ya, jadi Nunjukin sama Ken lah. Kalau nggak mau Coach Justin lah. Ninja Tori. Nunjukin sama Coach Justin lah, kan lu CS banget. Banyak duitnya pas Justin, transfer dulu. Nanti gue bahas nih review bola. Biar dia. Coach bukan dia ikut Ntar anjing ngapain lo? Tiba-tiba tahu gue begitu lagi. Aduh. Jangan. Oke, ini kan nih dengan umur yang sekarang lebih matang, lu juga lu juga udah mulai beralih ke usaha, lu ada catering, ada kopi. Ini emang sebagai ini motivasi lain atau memang pelarian nih, ataupun memang gua mau usaha, ataupun ibaratnya gua ada modal nih, coba gua mainin di sini gitu. Soalnya kan banyak juga nih ibaratnya sekarang memang harus gua akuin, kalau kita di futsal doang kan tidak ada usaha ataupun tidak pekerjaan, menurut gua agak riskan juga. Kalau ngomongin pemain IPC ya enak-enak aja, lu nggak liga, lu kerja, ada tetap pemasukan. Banyak kan teman-teman dari kita kan juga setelah liga kan bingung ngarepin pertama tarkam. Iya. Kalau lu kan udah settle ya, lu kerja aman, lu sekarang merambah ke bidang usaha. Ini mulai dari mana? Dari apa? Dari bini lu, apa dari keluarga lu? Apa memang tercetus aku udah kebanyakan duit nih? Anjing. Gue tebar. Goblok. Enggak, kalau gue emang aslinya dibilang usaha senang. Tambah lagi kan bini gue dulu kan dia SPG kan. Bini gue dulu SPG. Gue lihat sini jadi bini gue ya. Iya anjing. Bon. Masa begitu Bon? Gila Bon. Enggak. Kayak dipanggil mau beli rokok Bon. Enggak. Dulu dia SPG kayak PRJ gitu kan. Akhirnya dia yang otak usaha sih dia. Cuma dia juga bukan penggagas. Dia cuma bisa selling, bisa tahu wah marketnya kayak gini nih, wah ini kayak gini nih. Cuma kalau untuk penggagas, wah kita harus bikin ini nggak ada di situ. Makanya gue yang lebih seneng, gue anaknya doyan nongkrong, gue pengen butuh tempat nongkrong seperti A, seperti B gitu loh. Jadi gue tahu kayak, wah enak nih punya nongkrong gini. Akhirnya dia bilang, oh iya, lu bisa dapat nih, kayak karena temen lu begini. Akhirnya gue mulai di situ. Udah gue ada modalnya nih, kita bikin kecil dulu. Gitu aja dulu. Kalau dari catering karena emang basicnya bini bisa masak juga, jadi makanya kalau dibilang pelarian, bukan pelarian sih. Gue lakuin apa yang gue seneng aja sih, yang nggak gue dapat di. Tapi udah berapa lama nih usaha? 5 tahun berarti. Lama dong udah. Iya. Banyak juga. Apa terbalik-terbaliknya ya kan? Terbaliknya parah sih. Lu pindah kanan pindah kiri, gue Ya, juga betul. tahu kan, gue saksi juga. Ya usaha kemana tetap dia buka di mana gue support kalau misalnya gue bisa datang waktu Iya. yang deket-deket. Pokoknya gue tahu lah perjalanan hari, cuman ya banyak juga hal yang gue belajar dari dia. Besok nih bisa ini aja nih hebat banget, itu yang gue belajar juga. Kalau kopi ini baru juga nih.
Kopi awal mulanya emang. Tapi emang lu seneng ngopi apa gimana? Awal mulanya emang tiap kota kan pasti pergi ngopi, kita juga maksudnya cari tempat kopi, cari tempat Enggak, lu tiap kota nggak terus ngopi lu. kopi yang botol segini-segini. Mana ada kopi, sini ada mixernya. Pulang tuh boy. Enggak, saya tuh kamu di dalam. Enggak. Kopi dia ini memang produksi lu atau Pak I, awal mulanya kan Pak I punya kedai kopi. Kira gua sharing sama Pak I gimana nih kalau misalnya gua buka kopi juga. Sharing lah sama dia, kurangnya apa, bagusnya apa, dikembangin. Ya udah akhirnya Pak I punya sendiri, gua ada sendiri. Nanti gua juga pengen bikin tempat yang emang gua sama dia gitu, biar gua sama dia. Cuman lagi gini ya udah. iya, tapi tetap open walaupun cuman take away. Tapi kalau catering tetap lancar nih. Catering ya kan lagi kayak gini off dulu lah, gua nggak. Cuma pembayaran harusnya lancar. Ben, kayak disindir Ben. Enggak, udah lunas. Bukan Ben kok. Ya tim lain. Tim lain, nggak mau nyebut timnya, pokoknya tim lain Ya, tim yang sering lain. didatangi sama Alfi. Anjir. Tolong bayar di sini. Tolong, ini mau mendekati Lebaran, Kamu ada kita. banyak karyawannya yang harus dikasih THR. Wah, ini karyawan gue copet. Enggak. Nih gue mau bacain kolom komentar IG gue nih, yang banyak nanya sama dia. Cuman gue nanya apa ya, gue bacain yang nggak pasaran lah. Nah, itu Menurut dia. gue, Jangan nanya lagi, Bang, pilih Bayu atau Rentu Boy. Udah, gue tiap live ada aja pertanyaan itu tuh. Gue males. tunggu ya, wah ada banyak nih, ada 89 pertanyaan. Mati. Banyak juga sih yang ini udah kita bahas tadi ya. Iya, kayak soal Tanas banyak. Tunggu tadi sih gue lihat ada yang bagus pertanyaannya. Coba pertanyaan pagi hari, Mam, jangan pertanyaan malam gitu kan. Repot nih. Soalnya di rumah ini gila loh. Tunggu nih, banyak, saking banyaknya gue lupa gue capture. Sebentar ya. Kayaknya album kedua gitu. Album kedua. Album kedua tinggal tunggu blik aja. Iya udah basi. Ada lagi, Bang. Nih dari salah satu followers gua, atau mungkin followers lu juga, pasti followers lu juga sini. Artis sebuah tim sebesar IPC Pelindo buat Bang Kesar apa? Timnya nih. Iya, timnya. timnya ya. Kalau artis buat tim ya, kalau dibilang keluarga ya udah basi sih, emang yang udah pasti. Gua di dalam situ berapa tahun ya pasti keluarga. Cuman kalau dibilang arti buat gue ya segalanya sih, Beb. Susah jadi Benar. segalanya. Ya lu di Cosmo berapa tahun kan? Sama. Iya, makanya kalau misalnya cuma masalah materi ya lu nggak mungkin goyang kan? Nggak mungkin goyang lah, gila. Ada satu lagi nih. Menurut Bang Kesar, siapa angkor yang berbakat saat ini? Dan siapa yang pivot yang layak jadi penerus Abang? Kalau berbakat berarti belum di puncak nih. Kalau Yang lu berbakat, bisa lihat nih, Pak, grafiknya tiap tahun bakal naik nih, Doi bakal langganan timnas nih. Ais Ais, bagus. Rizky Xavier. Rizky Xavier, Ais bagus, gokil deh. Terus kalau pivot Evan, kalau dibilang Evan ya layak lah banget nih. Evan kan? Cuma Evan ya emang harus, dia kurang jam terbang doang kalau bilang Evan. Kalau dibilang pivot Jam terbang luar negeri apa luar gimana negeri nih? lah. Kalau Indonesia, gue pernah ngerasain ada di posisi Evan, jadi di Indonesia udah ya gue bisa lah gitu loh. Gue tinggal main, gue nggak perlu lihat lagi angkornya siapa, gue udah main aja ayo gitu loh. Gue udah pernah ngerasain itu. Cuma di level atasnya itu yang berat. Gue pernah ngerasain kayak gue pernah ketemu Thailand si siapa sih, Jirawat ya, Anchornya tuh. angkornya Thailand. Gue pernah ngerasain bisa lah gue. Padahal kecil ya. Kecil, tapi dia ada tekniknya. Dia ganggu gua sebelum pegang bola, bisa dia maksudnya intercept gue ini ya Intervensi lu dengan cara dia. ya, jadi dia ada emang udah ada tekniknya lah, ibaratnya dia udah biasa pegang pivot kelas top, jadi pegang gua dia juga punya perasaan yang gue bisa nanganin lu.
Jadi itu yang gue langsung anjing, gue bukan siapa bangsa. Gue langsung ya udahlah nanti lo ketemu lagi ya, gue sempet gitu anjir. Berarti menurut lo defender paling berat waktu itu defender Thailand? Karena kan sering ketemu waktu itu kan. Kalau misalnya sekelas Asia ya kelas Iran gitu jangan dibahas anjir. Satu lagi nih gue bacain nih dari followers lu juga nih pasti nih. Kesan pertama saat dipanggil seleksi timnas bang? Biasa aja anjir. Anjing. Biasa aja bangsa. Mungkin kalau Bayu bilang wah senang banget ya bang ya, enggak, bisa aja karena gue tahu anjir. Awal mulai kan karena emang kita tesnya gue awal mulanya kan karena emang tesnya di terbatas lah ya futsal zaman dulu tahu sendiri lah. Ibaratnya nyari materi lu nggak akan dapat di situ, gitu, nggak akan dapat. Jadi gue ngerasa senang karena gue bisa lewatin pesaing gitu. Kalau misalnya wah gue bangga gini, belum sampai gue ngerasa gue udah bangga Indonesia gitu. Baru beda kalau masalah cuma sebatas gue lolos seleksi yang nggak bangga, nggak gimana biasa. Tapi lu pasti pernah gemeter dong nyanyiin lagu Indonesia Raya dong. Oh setiap kali lagi kalau itu mah udah darah daging susah. Soalnya emang gue harus akuin, gue ngelihat sosok kapten di timnas cuma dua menurut gue yang layak dari dari mulai sosmed lah. Denny Handoyo sama Esar. Kalau bukannya kapten sekarang nggak bagus, cuman gue melihat sosoknya pembawaannya belum sampai di level yang dibutuhkan sosok kapten kalau yang sekarang, walaupun memang berpotensi bagus sekarang sih karena kan modern banget, kerja keras juga, pelatih bagus juga, nggak tahu pengurusnya. Pengurusnya bagus lah. Enggak, tapi emang kalau gue pernah kejadian waktu gue masih ditunjuk kapten 2014 AFF. Sampai gue nyamperin Bang Yao waktu itu, sampai gue bilang, Bang Yao, gue kapten nih. Soalnya di situ ada Bang Yao, ada Bang Jai kan. Ya udah gue pikirin, wah baru Adom yang ibaratnya di Libido waktu itu kapten kan apa segala macam. Pas gue suruh kapten gue bilang, ya mungkin dari yang sebelum-sebelumnya karena gue udah biasa kapten timnas kan. Cuman kan gue di situ ada Bang Yao, ada Bang Jai gue ngerasa ngaptenin senior gue rasanya. Gue akhirnya Bang Yao juga yang bilang nggak apa-apa, lu santai bareng-bareng. Pertanyaan terakhir nih, ini mungkin ya basi lah pertanyaan. Pemain favorit itu siapa? Di luar dan di dalam. Nggak usah ngomongin 5, satu aja. Di luar. Kita Asia nggak ada bro, serius. Nggak ada. Dari awal lo jadi rata-rata air aja tuh. Bisa gue lawan lah gitu. Waktu gue di pick, ya waktu gue di pick perform gue ngerasa ya udah siapa aja sih mau main Iran gini, ya udah ayo adu gitu loh. Jadi gue emang tiap pertandingan kalau dibilang gue waktu terakhir di Iran dibantai 10-2 sama lawan timnya Reza legendnya mereka itu 2 gol itu gue yang gol udah. Soalnya gue bukan gue ngomongin masalah gol, gue ngerasa gue main bagus. Gue cuma pengen nunjukin kalau gue main bagus, mau tim gue yang lain jelek nggak apa-apa gitu. Gue cuma nunjukin gue main bagus. Jadi lo dengan standar level lo. Nah ya di situ sampai akhirnya pun gue ngerasa, nah gue bisa lah gitu kalau misalnya gue berkembang gue bisa nih untuk selevel sama mereka orang gue bisa. Makanya gue di Asia nggak ada role model yang gue lihat, wah si anjing bagus, wah si anjing. Enggak, bener tapi gue nggak ngerasa. Kalau misalnya di luar, gue dulu mandangnya cuman ya siapa lagi Palka udah pasti, karena awal gue mulai nembok di Harimau Rawa itu karena ngeliat Palka waktu lawan Spanyol. Tau lu 3 orang sama dia sampai diputar-putar, makanya anjing dia nggak gocek loh, dia cuma nutup lawan, orang ngambil ditutup. Dari situ gue makanya ya zaman gue masih berkembangnya buat jadi pemain futsal, lu buka YouTube ke warnet nyet susah. Iya. Lu Kalau lu pakai kuota langsung. Lu mau lihat siapa? Makanya gue lihat Palka udah. Lu ke warnet bener. Lihat referensi pemain luar kita. Sekarang tinggal buka bola wah anjir kayak gini. Tinggal buka link apa juga udah kelihatan latihan sih. Asal pakai VPN buka. VPN. Kasih linknya di bawah. Anjing. Kalau di dalam negeri nggak ada.
dalam negeri nggak ada. Nggak ada ya, belum ada yang selevel lu ya. Bukan nggak ada yang level gua, karena gua ngerasa emang. Ya kalau yang junior bagus banyak, cuman kalau misalnya dibilang jadi gua lihat bakal jadi role model ya sih, belum sih. Apaan sih nih? Sebenarnya nih yang lu udah basi lah ya, udah muak di timnas. Lu mau lihat timnas kita ke depannya gimana sih? Enggak sih, gua bukan masalah. Gua nggak. Kalau untuk saat ini gua nggak ada masalahin buat kita harus main bagus, kita harus sistem. Gimana cara kita nyampe Piala Dunia udah itu aja gue. Mau lu mau main semua 4-4 di dalam gua nggak apa-apa deh. Yang penting gue Piala Dunia udah terserah. Maupun itu pemainnya siapa lah ya. Siapa yang penting Piala Dunia gue jadi ngerasa ada bagian, woi gue pemain futsal lu gitu. Ya, futsal Ada tuh Piala pride-nya Dunia. lu, Iya, gitu. futsal tuh Piala Dunia lu. Gue pernah main Nah gitu ya. itu masalahnya kalau misalnya cuma dibilang oh kita harus main sistem bagus ini. Timnas sepak bola juga sistemnya bagus ya. Cuman kalau untuk dibilang Piala Dunia itu kan pride-nya beda. Makanya udah mau main semua orang disantet kek nggak apa-apa. Anjing, anjing. Yang penting Piala Dunia udah. Tapi kalau lu dipanggil timnas lagi lu siap? Enggak. Enggak. Memang udah off dulu apa karena cedera lu? Karena emang guanya emang kondisi gua nggak bagus. Motivasi nggak ada? Motivasi nggak ada. Itu dia makanya kalau misalnya bilang, lu mau timnas lagi nggak? Dibilang mau, cuman kalau dibilang untuk capai target timnas lagi, gua mau mulai dari mana itu gua bingung. Nih buat penonton gua, lu kasih lah kiat-kiat nih banyak nih bocah-bocah baru kemarin ataupun yang ibaratnya ngeidolain lu karena dari sosmed atau video-video lu belum kenal jauh, lu kasih lah kenapa lu bisa sampai saat ini dan di titik ini. Soalnya kan doi kan cuma taunya lu pas di atas aja. Mereka harus ngapain dari bawah. Soalnya banyak nih yang bocah-bocah bang. Nyindir kayak Bang Kaisar gimana sih? Tanpa mau latihan anjing, cuma ngeliat video-videonya doang. Yang freestyle udah diikutin tanpa latihan dasarnya. Lu dengerin langsung nih ya dari dia nih. Jangan nanya lagi lu. Tapi sih banyak gila lu gua kadang suka begahnya live. Ya pertanyaannya itu terus, makanya gua bilang ya udahlah. Nah di sini gua kasih tahu, gua sebenarnya bukan masalahnya. Gua suka ngelakuin apa yang gue suka, jadi gue nggak suka dipaksa, gue nggak suka ini. Kebenaran gue emang orangnya dari dulu senang challenge, jadi gue ngeliat kalau misalnya lu mau ibaratnya dibilang high level untuk di dunia futsal, lu cari satu orang yang bisa lu jadiin bukan referensi kalau gue. Makanya kalau lu bilang tadi siapa pemain idola, gue nggak ada yang idola, cuman gue jadi patokan gue. Waktu itu patokan gue di Jaya Caca. Gue bisa ngelewatin lu berdua nih, gitu loh. Lu mau gaya main apa, ayo, gitu loh. Walaupun gue nggak harus jadi lu. Makanya kalau misalnya dibilang lu mau kuatnya dan ini, ya lu kalau misalnya patokan, apalagi sekarang kan dulu karena gue nggak ada referensi. Kalau sekarang lu ada referensi, lu mau lihat gua, mau lihat Evan, mau lihat Saidan, terserah lu cuma butuh, gue bisa lewatin orang, gitu loh. Gue mau challenge gue bisa jadi saing terberat lu. Dulu gue kayak gitu, gue bakal ngalahin Caca Manjai dari segi permainan, maksudnya dari segi kolektivitas tim gitu. Makanya gue selalu anjing gue hari ini gue main jelek, bisa Caca aja lihat besok kayak gue lebih bagus dari dunia orang nih. Jadi gue pride gue di situ, jadi gue ngerasa ya positifnya gue sih di situ. Cuman kalau dibilang malesnya ya sekarang. Sekarang. Yang gue tangkap ini, lu memotivasi diri lu sendiri dari lingkungan lu kecil dulu. Yes. Lu harus menang dulu di lingkungan lu dari pesaing lu ibaratnya ya. Kan otomatis tuh pivot kan ada di tim ada 3 lah otomatis. Lu harus jadi selalu yang utama. Harus jadi pembeda. Betul. Lu harus jadi pemenang lah di 3 itu. Itu sih yang gue tangkap. Tapi gue nggak bisa dari dulu, gue nggak bisa suruh jadi. Kayak lu harus ya banyak sih contohnya kayak lu lihat sini tuh lu mainnya lu harus kembangin gini. Gak bisa gue maksudnya ya udah gue gitu loh. Gak bisa gue dirubah role model gue nggak bisa dari dulu. Dengar gak? Jadi lu jangan sosok nanya online lagi. Wajar, tong. Jadi bang, gimana sih info-infoan? Lu beli Bau batang lu beli semen anjing. Nah itu, Saidan bisa jawab. Oke, closing nih buat teman-teman yang lagi PSBB ya, lu kasih nasihat lah biar nggak usah ke rumah, nggak usah jalan-jalan. Nggak usah ke rumah anjing. Iya, nggak usah ke rumah aja. Oh iya benar. Nggak usah jalan-jalan, nggak usah main kemana-mana. Soalnya nih gue lihat aduh nih makin ngeri nih situasi kayak gini. Yang PSBB, kalau masalah PSBB ya lu dengan ikutin anjuran pemerintah, stay at home karena pandemi kayak gini kita nggak tahu kapan berakhirnya, kapan selesainya.
Ya berdoa mudah-mudahan cepat selesai aja sih bro. Oke, kita dapat berita duka cita nih, kehilangan sosok pelatih hebat Bang Bonsu Hasibuan kena serangan jantung, meninggal malam ini. Gua pribadi kenal baik banget sama dia orang baik. Bang, masih merinding nih bang, Iya. dengar kabar abang. Mudah-mudahan abang husnul khotimah, diterima di sisi Allah. Amin. Bulan suci Ramadan juga mudah-mudahan Hari bagus lah ya. mudah-mudahan yang ditinggalkan juga ikhlas. Selamat jalan Bang Bonsu. Ya, mudah-mudahan surga buat abang. Amin. Baik, orang baik. Semua futsal Indonesia sekarang lagi berduka bang, abang pergi. Ada pesan lu? Ya, gue pribadi turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya buat Bonsu Hasibuan, coach. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Bor, segitu aja obor kali ini bareng Kaisar Silotoma. Ya walaupun di closing kita ada berita duka, semoga video ini bermanfaat buat lu semuanya. Yang jeleknya jangan lu ambil, yang bagusnya silakan lu pelajarin. Segitu ya dari gua sama Kaisar. Makasih Bor. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.